Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, di channel Klemira Aija. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing ini dia mini LED dari Ulanzi, sekaligus review juga ya. Unboxing sekaligus review juga mini LED ini dari Ulanzi, dengan modelnya itu adalah W49 LED mini LED video light teman-teman, seperti ini ya. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Terus untuk bagian samping-sampingnya kosong, bagian bawahnya tulisannya nih quality item / by Ulanzi. Untuk bagian belakang juga ada nih 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu dia ada tambahan trickle summon buat nambah aksesoris ya, mau ditambahin mikrofon atau tambahin lighting lagi juga bisa, atau dan masih banyak lainnya lagi ya. Seperti itu. Terus untuk fitur yang kedua, di sini bisa digunakan untuk di gimbal ya, buat teman-teman yang ingin menggunakan sinematik, apalagi cahayanya kurang, itu teman-teman bisa gunakan gimbalnya teman-teman sendiri, seperti itu. Ini dia. Dan ini juga dia perfect untuk pembuatan film teman-teman, seperti ini. Untuk produk ini itu adalah dia dibuat di China, lebih tepatnya nama pabriknya itu adalah Shenzhen Ulanzi Technology Co Ltd. Dan teman-teman yang masih ingin melihat barang-barang Ulanzi lainnya bisa langsung aja ke website itu di www.ulanzi.com. Dan di sana banyak produk-produk Ulanzi yang Ulanzi ciptakan ya. Jadi pilihannya ada di di website itu ada banyak. Kalau teman-teman yang kurang produk-produk Ulanzi, dan ini juga ada spesifikasi. Untuk modelnya itu adalah W49 LED dengan laser 49 LED bridge dengan color temperatur itu 6000K, iluminasi 97 derajat, light distance itu bisa sampai 5 meter dengan output voltage 3 volt, dan menggunakan baterai berukuran A22 buah dengan powernya 5,5 watt, seperti itu. Iluminasinya 800 lumines. Oke, langsung aja kita buka. Seperti ini, ada kartu ucapan. Ini dia untuk produknya, dan ini untuk user guide. Ini ada silika gel untuk pengawet ini ya, dan ada kartu quality control yang menandakan dia sudah lolos quality control teman-teman. Oke, seperti ini untuk produknya. Dan ini dia menggunakan baterai di bagian belakang berukuran A22 buah, seperti itu. Dan ini dia untuk itunya ya, apa namanya tadi saya lupa, shoe mounting ya. Ini dia nih, di kiri kanan dan juga atas. Di bawahnya buat masukin ke shoe mounting juga bisa, dan ada pengeratnya. Oke, dan ini untuk LED nya, dan ini switch on off nya seperti diputer gitu ya, ketak-ketik dia. Jadi seperti ini. Ini paling rendah ya, paling rendah, nggak terlalu pecah dan lumayan soft juga teman-teman. Seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan dia kedap-kedip seperti ini, berarti itu tandanya dia baterainya ini sudah mau habis. Dan oke, dan dia bakal balik sendiri. Kalau ditingin lagi dia redup, berarti baterainya itu sudah mau habis teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Ini adalah aksesoris yang kita dapatkan gratis dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition Mark II S, yaitu dari Brika. Jadi ini hanya sebagian teman-teman, jadi aslinya lebih banyak dan lebih lengkap daripada ini. Cuman udah sebagian juga barang-barang yang ada di sini itu sudah saya pakai teman-teman, jadi nggak bisa kita review seperti ulang, seperti masih fresh ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa masih review, cuman dia sudah terpakai, jadi kayak kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi yang ada dulu aja deh. Oke, mungkin kita dari yang paling kecil-kecil dulu ya, kayak ini contohnya. Kita pinggirin aja dulu teman-teman. Oke, ya seperti ini teman-teman. Ini apa ya bisa dibilang ya, adapter atau converter lah biasa orang-orang bilang ya. Converter dari jack 3,5 atau jack 2,5 mm teman-teman. Kenapa kita dikasih converternya di sini? Karena jack yang ada di device-nya itu di B Pro 5 Alpha Edition itu dia jacknya belum jack mikrofonnya universal 3,5 teman. Dia masih menggunakan jack audio yang 2,5 mm teman. Oke, kita ambil dulu mungkin device-nya. Ini dia.
seperti ini ya. Ini teman-teman, ini jack, ini namanya jack 2,5 teman-teman. Pas sama ini namanya jack 2,5, dan ini 3,5 sebesar itu teman-teman. Mungkin kita ada contoh ya. Ini ada mikrofon di atas. Jadi ini ada contoh kabel jack 3,5 mm ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk jack 3,5 mm, dan ini untuk jack 2,5 mm teman-teman. Seperti ini. Beda ya, dari panjang juga beda, dari segi ketebalan dan lebarnya juga beda teman-teman. Oke, ini 3,5 nih, dan ini jack audionya ya, ini nggak akan masuk teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan mikrofon eksternal menggunakan B Pro 5 Alpha Edition ini, teman-teman perlu menggunakan konverternya ini teman-teman. Atau yang benar itu adalah extender ya teman-teman, extender buat eksternal mikrofon. Oke, misalkan ini kabel eksternal mikrofon teman-teman, kita colok ke extendernya atau konverternya sampai bunyi klak, dan terus ini 2,5 baru kita colok ke device seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Ini ya dia, dan ini nanti nyolok ke mikrofon eksternal ya. Jadi seperti itu. Dan misalkan teman-teman ingin menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak bisa menggunakan casing ya waterproof ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa asal pakai casing waterproof teman-teman, atau langsung pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eksternal mikrofon dan juga ingin menggunakan casing untuk dipasang ke tripod, monopod atau gorilla pod, itu ada casing tersendiri namanya skeleton casing teman-teman. Dia itu bentuknya seperti ini namanya skeleton casing. Dan kita juga dikasih apa ya, kayak penjepitnya gitu deh, buat bikin POV video ya biasanya. Orang-orang yang kalau teman-teman suka lihat bikin POV video itu biasanya menggunakan casing seperti ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu B Pro nya. Jadi hidup, baterainya habis teman. Oke. Seperti ini ya skeleton casing. Pastikan tombol ini enggak tertekan ya teman-teman, karena ini tombol shutter, tombol up and down, tombol power. Terus ini ada, nah ini kan ada masih bisa dicolok nih teman-teman untuk jack audionya. Nah tinggal colok seperti itu, dan baru deh kita bisa menggunakan sambil menggunakan tripod ya. Ini saya ada mini tripod, cuma udah rusak, nggak apa, kita coba aja. Jadi seperti ini buat teman-teman nge-vlog mungkin ya udah seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau mau dari atas juga bisa, ada dratnya. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti itu kalau menggunakan skeleton casing dan juga eksternal mikrofon ya teman-teman. Jadi harus menggunakan casing dari skeleton ini, skeleton casing. Ini juga skeleton casing ini kita dikasih gratis dari pembeliannya. Jadi teman-teman gak usah beli exclude di luar pembelian ya. Jadi teman-teman udah pastikan dapat ini, dan juga teman-teman, oke, kita copot kabelnya, kita pinggirin dulu ya. Dan juga teman-teman dapat penjepit seperti ini untuk membuat POV video. Biasanya ini orang-orang dijepit ke ini teman-teman, dijepit ke kerah baju ya, atau kerah jaket, atau bisa juga dijepit ke topi supaya lebih menjadi POV. Biasanya skater teman-teman. Oke, ini cara masukinnya adalah dijepit gitu ya teman-teman. Kita jepit dulu nih sebelum kita masukin supaya lebih gampang. Nah, udah masuk tinggal didorong aja sampai bunyi klak teman-teman.
Nah seperti itu. Dan ini tinggal teman-teman jepitnya ini. Terus teman-teman gak usah khawatir kalau LCD nggak kelihatan, karena teman-teman bisa melihat mode dan juga berapa menit nge-record dan baterai sisa berapa dan konektivitas itu semua ada di bagian front LCD teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa ngeliat dari belakang seperti itu, karena ini fungsinya belakang ini ya kurang lebih buat setting di pengaturan, terus juga buat nge-preview foto sama video yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi seperti itu aja, sisanya ya untuk indikator-indikator mode yang sedang dipakai itu bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Meskipun ini monokrom LCD ya, cuman ya berfungsi juga lah. Oke, sekarang kita cara copot ini itu adalah dicubit atau ditekan seperti ini ya, dan didorong ke atas dan langsung ya. Oke, terus kita copot device-nya teman-teman seperti itu. Dan ini karena jarang saya pakai, jadi saya masukin aja lagi ya. Terus tadi ini ya adapternya juga. Nah seperti ini. Terus karena tadi terakhir kita bahas casing, mungkin selanjutnya kita casing lagi aja kali ya. Seperti ini, ada waterproof casing namanya. Ini dia bahannya akrilik dan plastik, dan juga ini apa nih, stainless atau aluminium teman, atau besi, saya juga kurang paham. Ini bahannya seperti stainless ya. Di sini mungkin ada 3 material bahan teman, stainless, akrilik, dan juga plastik. Seperti itu ya. Oke, kita buka. Di sini juga keren teman-teman, ada kayak embossan gitu, embossan tulisan B Pro di bagian sini nih. Cukup keren. Oke, ini ada buat tekannya tuh ya, dan ada juga pengunciannya supaya nggak lepas. Ini saya ada 4 tombol. Dan sedikit tips sebelum masukkan B Pro 5 nya ke dalam waterproof casing, teman-teman kan dapat ini nih. Oke, ini namanya microfiber. Jadi alangkah baiknya dilap dulu menggunakan microfiber ya, dari segi dalam casing nih, apalagi terutama buat di ini ya, buat di lensanya. Dan dilap gitu aja. Yang penting tidak kotor ya teman. Udah, dan jangan lupa ini bagian LCD buat nge-preview. Jika bagian casing sudah, jangan sampai ada yang tersentuh. Dan sekarang kita ke bagian kamera teman-teman. Di sini bagian kamera paling penting adalah di bagian lensa, paling utama ya teman-teman. Kalau bagian lensa jangan lupa ini LCD belakang ya, supaya jelas reviewnya, dan juga LCD depan. Dan baru deh kita masukin. Dan teman-teman kalau sudah masukin B Pro ini jangan langsung dikunci gini ya, itu dia masih punya sela-sela. Jadi teman-teman ini tekan dulu sampai rapat. Nah, tekan lagi nih. Nah, rapat ya. Oke. Sudah seperti itu, dan ini semuanya rapat teman-teman, nggak ada celah sedikit pun. Jadi seperti ini. Sekarang yang ngebun adalah casingnya ya, bagian terpenting aja nih, seperti depannya lensa, depannya front LCD, juga depannya back LCD teman-teman. Seperti ini.
Oke, sudah. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini kan udah nggak kita pakai, kita lipat aja ya, karena ini nggak boleh kotor teman-teman, tadi kan microfiber. Oke, selanjutnya itu selain kita dapat back casing yang transparan polos gini, kita juga dapat back casing yang open teman-teman. Jadi dia ada bolongannya, 2 garis, seperti 2 garis gitu bolongannya, dan dia ini itu buat masukin strap teman-teman. Biasanya menggunakan waterproof casing sambil menggunakan open back casing ini biasanya orang-orang yang lagi hiking teman-teman, naik gunung kan biasanya kan dia megang susah tuh, karena dia megang apa ya, yang buat nancep itu teman-teman. Terus juga mereka bawa tas berat, otomatis kan susah juga kalau mau pegang kamera. Jadi kameranya ini bisa ditaruh di bagian ransel-ransel tas teman-teman, jadi di depan dada gitu, seolah-olah mereka membuat video VOV juga bisa menggunakan ini. Tapi satu lagi yang tidak bisa menggunakan earphone teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena lumayan di gunungan juga embun, supaya tidak berembun gitu ya. Untuk klien saya jadi ya lumayan lah pakai ini untuk casing. Ini masih baru teman-teman. Ini juga gratis dapat dari pembeliannya. Dan sini ada busanya 4 untuk menahan back LCD-nya, dan sama juga ada 4 busa untuk menahan back LCD-nya ya. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah pakai. Oke. Kita pinggirin, terus untuk strapnya itu seperti ini teman-teman. Kita dapat 2 buah pasang strap ya. Gimana bilang, 2 pasang strap gitu ya. Dapat 2 pasang strap. Oke, 2 strap biasa dan 2 strap velcro ya teman-teman. Kalau memang atau velcro itu adalah strap yang krakrek teman-teman. Oke, dia seperti ini. Ini yang besar nih untuk yang biasanya yang kain, dan yang velcro nya tipis-tipis teman-teman. Ini ya. Oke, kita buka untuk velcro nya seperti ini. Oke, terus tinggal kita pasang aja ini. Oke. Teman-teman, kita pasang motak aja ya. Nah, sudah seperti ini. Dan waktunya kita tes tarik sekarang, apakah dia kuat. Enggak teman-teman, enggak kuat ya. Coba kita rapetin lagi untuk yang rapat. Ya, lumayan kuat teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk velcro strapnya lumayan kuat ya, ini pakai tenaga teman-teman untuk nariknya. Oke, lumayan. Seperti ini, dan ini velcro strapnya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Oke. Setelah velcro strap itu saya ada strap yang biasanya.
Ini semua produk yang saya review di sini tuh semuanya gratis ya teman-teman. Nggak ada yang benar-benar beli di luar pembelian B Pro, jadi semuanya ini gratis. Yang jelas. Oke, di sini ada ini biasa ya, kain. Dan ini lebih panjang daripada strap yang tadi, dan mungkin saya berani jamin ini lebih kokoh daripada strap yang velcro tadi teman-teman. Karena dia ini, bayangin teman-teman, coba kita pasang ya, coba kita pasang. Teman-teman masukin nih ke atas ke bawah, terus kan misalkan dijepitan udah ketahan di jepitan teman-teman, dan ini dia ke atas teman-teman dari bawah, ambil celah yang di belakang jepitannya seperti ini. Belum tarik aja nih tuh, terus teman-teman kencengin kan, jadinya dia ditahan dua tuh, 1, 2, otomatis lebih kuat teman-teman. Ini tenaga lebih besar daripada nyoba velcro tadi ya, bener-bener kuat teman-teman. Saya pun ini strapnya, wow. Nih kita coba lagi ya, satu lagi strap dari gratisan membeli Action Cam teman-teman. Sekuat baja ya. Oke, susah banget masuknya. Nah, dikit lagi ya. Oke, kita tekan dan baru kita kencengin. Seperti ini ya. Oke, ini dia seperti ini. Oke, ini kita coba tarik ya. Strap kuat sih teman-teman, jadi bisa dibilang ini strap lebih worth it digunakan daripada strap velcro tadi ya. Ini lebih jos sih. Oke, karena ini juga kain dan juga dijepit ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lipat lagi karena kita juga tidak pakai ini, kita lipat-lipat aja. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke, nah jadi seperti itu untuk review strap yang diberikan gratis oleh B Pro 5 ya. Sekarang kita masukkan lagi, karena sekali lagi saya bilang, karena saya tidak pernah menggunakan strap. Oke, sekarang kita masukin lagi plastiknya ke habitatnya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita dikasih juga teman-teman, kasih ini charging dock, baterai cadangan, stiker, memang dikasih gratis. Seperti ini ya. Baterai cadangannya kita keluarin, masih diplastikin karena belum pernah saya pakai juga. Oke, ini charging dock, baterai, dan ini stiker. Dan ini stikernya nggak pernah saya pakai satupun. Masih ori ya, seperti ini. Teman-teman, nah terus untuk charging docknya ini dia ada 2 slot
karena kita juga dihitung-hitung kita dapat 2 baterai, yang satu dikasih baterai cadangan, satu lagi sudah tertempel di device-nya. Selain itu, ini juga uniknya dia bisa menggunakan micro USB dan juga mini USB, teman-teman. Di sini ada indikator lampunya ya, pas lagi ngecas. Ini tulisannya CH1 CH2, yaitu channel 1 dan channel 2. Di sini ada petunjuk plus minusnya nih untuk CH1 dan CH2. Oke, kita coba. Oke, ada plus minusnya nih. Lepasin aja dan ya, langsung masuk, teman-teman. Operator kan langsung masuk setengah kali aja nih. Tuh, dah segitu doang. Dan terus untuk baterainya ini itu berkapasitas 1000 mAh ya, teman-teman. Untuk B5 sendiri berkapasitas 1000 mAh, normal standar, berarti kita dapat baterai yang sama. Dan di sini untuk dual chargingnya itu modelnya BC SJ4000C dengan input 5 volt 2 ampere dan juga outputnya 4,2 volt per 0,75 ampere itu dikali 1 channel. Misalkan 2 channel itu bisa sampai di 8,4 volt per 2 sekian lah, mungkin per 2,5 2,50 ampere sekitar situ, teman-teman, kalau misalkan dua-duanya nyolok seperti itu. Dan sayang sekali kita nggak dapet ininya ya, charger sama baterainya, sama batoknya, jadi kita ya manual sendiri, barang sendiri gitu buat ngecasnya. Tapi worth it lah. Untuk charging dual dock juga sudah fast charging, kita dikasih garansi lama juga, dan juga ini video ter the best buat ya sponsor ya, teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita masukin beliau. Kita masukin karena ini nggak ada tempatnya dari awal beli. Ada tempatnya ini baterai, padahal mahalan orang tuanya ya guys. Nah, dapat baterai bos. Oke, seperti ini. Tinggal kita lipat aja, kita masukin lagi karena kita tidak pakai. Dan untuk boxnya dan juga ini baterai tinggal kita masukin lagi. Terus oke, mungkin terakhir ada ini, teman-teman. Mana ya? Video kurang paham ini apa, tapi saya ini dapat dari pembelian 25 Alpha Edition, seperti untuk atlet games gitu. Teman-teman, seperti itu tuh yang kita dapat. Hasil selanjutnya nih, yang terakhir kita review ya, sedikit berbeda, teman-teman. Dia menggunakan strap tapi jaraknya itu sangat pendek, teman-teman. Mungkin sekitar 2 jarian ya, 2 jari lah kurang lebih. Dan langsung diikat gini nanti teman-teman ini. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih berhati-hati ya kalau jalan keluar. Jadi itu kalau di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Beratnya, teman-teman, ya udah jauh.
seperti ini nih. Dan ini juga tinggal dimasukin ke sini aja nih teman-teman. Oke. Ya. Ya, seperti ini tinggal dimasukin ke sini aja, dan juga seperti sama strap yang tadi ya. Tinggal masukin ke sini. Oke. Dan sudah seperti itu. Kita buat di jempol ya. Sekarang paham. Di sini udah langsung tertempel untuk buat tripod mountingnya seperti ini. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Mungkin hanya sekian ya, terus gimana segitu aja produk-produk yang bisa saya review dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition. Dan kita lanjut ke review selanjutnya, unboxing. Ini dia mini LED dari Ulanzi, sekaligus review juga ya, unboxing sekaligus review juga. Mini LED ini dari Ulanzi dengan modelnya itu adalah W49 LED mini LED video light teman-teman, seperti ini ya. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Terus untuk bagian samping-sampingnya kosong, bagian bawahnya tulisannya nih quality item /B Ulanzi. Untuk bagian belakang juga ada nih 3 fitur menarik yang diberikan oleh Ulanzi. Yang pertama itu dia ada tambahan trickle mount buat nambah aksesoris ya, mau ditambahin mikrofon atau tambahin lighting lagi juga bisa, atau dan masih banyak lainnya lagi ya, seperti itu. Terus untuk fitur yang kedua di sini bisa digunakan untuk di gimbal ya, buat teman-teman yang ingin menggunakan sinematik, apalagi cahayanya kurang itu teman-teman bisa gunakan gimbalnya teman-teman sendiri, seperti itu. Ini dia. Dan ini juga dia perfect untuk pembuatan film teman-teman, seperti ini. Untuk produk ini itu adalah dia dibuat di China, lebih tepatnya nama pabrik itu adalah Shenzhen Ulanzi Technology Co Ltd. Dan teman-teman yang masih ingin melihat barang-barang Ulanzi lainnya bisa langsung aja ke website itu di www.ulanzi.com. Dan di sana banyak produk-produk Ulanzi yang Ulanzi ciptakan ya. Jadi pilihannya ada di di website itu ada banyak buat teman-teman yang kurang produk-produk Ulanzi. Dan ini juga ada spesifikasi. Untuk modelnya itu adalah W49 LED dengan laser 49 LED bridge dengan kalorifer temperatur itu 6000 K, iluminasinya 60 derajat, light distance itu bisa sampai 5 meter dengan output voltage 3 volt, dan menggunakan baterai berukuran A22 buah dengan powernya 5,5 watt, seperti itu. Iluminasinya 800 luminance. Oke, langsung aja kita buka. Seperti ini ada kartu ucapan, ini dia untuk produknya, dan ini untuk user guide. Ini ada silika gel untuk pengawet ininya ya, dan ada kartu quality control yang menandakan dia sudah lolos quality control teman-teman. Oke, seperti ini untuk produknya. Dan ini dia menggunakan baterai di bagian belakang berukuran A22 buah, seperti itu. Dan ini dia untuk itunya ya, apa namanya tadi saya lupa, shoe mounting ya. Ini dia nih, di kiri kanan juga atas. Ini bawah ini buat masukin ke shoe mounting juga bisa, dan ada pengeratnya. Oke, dan ini untuk LED nya, dan ini switch on off nya seperti diputer gitu ya, kotak-kotak dia. Jadi seperti ini. Ini paling rendah ya, saya paling rendah, nggak terlalu pecah dan lumayan soft juga teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan dia kedap-kedip seperti ini, berarti itu tandanya dia baterainya ini sudah mau habis. Oke, dan dia bakal baik sendiri. Kalau ditingin lagi dia redup, berarti baterainya itu sudah mau habis teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Ini adalah aksesoris yang kita dapatkan gratis dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition Mark S, yaitu dari Brika. Jadi ini hanya sebagian teman-teman, jadi aslinya lebih banyak dan lebih lengkap daripada ini. Cuman
udah sebagian juga barang-barang yang ada di sini itu sudah saya pakai teman-teman, jadi nggak bisa kita review seperti ulang seperti masih fresh ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa masih review, cuman dia sudah terpakai jadi kayak kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi yang ada dulu aja deh. Oke, mungkin kita dari yang paling kecil-kecil dulu ya, kayak ini contohnya, kita pinggirin aja dulu teman-teman. Oke ya, seperti ini teman-teman. Ini apa ya bisa dibilang ya, adapter atau converter lah biasa orang-orang bilang ya, converter dari jack 3,5 ke jack 2,5 mm teman-teman. Kenapa kita dikasih converternya di sini? Karena jack yang ada di device-nya itu, di Bebro 5 Alpha Edition itu, dia jacknya belum jack mikrofonnya universal 3,5 teman-teman. Dia masih menggunakan jack audio yang 2,5 mm teman-teman. Oke, kita ambil dulu mungkin device-nya. Ini dia. Seperti ini ya. Ini teman-teman. Ini jack, ini namanya jack 2,5 teman-teman. Pas sama ini namanya jack 2,5. Dan ini 3,5 sebesar itu teman-teman. Mungkin kita ada contoh ya. Ini ada mikrofon. Pas. Ini dia nih, ada contoh kabel jack 3,5 mm ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk jack 3,5 mm. Dan ini untuk jack 2,5 mm teman-teman. Seperti ini. Beda ya. Dari panjang juga beda, dari segi ketebalan dan lebarnya juga beda teman-teman. Oke, ini 3,5 nih. Dan ini jack audionya ya. Ini nggak akan masuk teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan mikrofon eksternal menggunakan Bebro 5 Alpha Edition ini, teman-teman perlu menggunakan converternya ini teman-teman. Atau yang benar itu adalah extender ya teman-teman, extender buat eksternal mikrofon. Oke, misalkan ini kabel eksternal mikrofon teman-teman, kita colok ke extendernya atau converternya sampai bunyi plug, dan terus ini 2,5 baru kita colok ke device seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Ini ya dia. Dan ini nanti nyolok ke mikrofon eksternal ya. Jadi seperti itu. Dan misalkan teman-teman ingin menggunakan mikrofon ini, teman-teman tidak bisa menggunakan casing ya, waterproof ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, nggak bisa asal pakai casing waterproof teman-teman, atau langsung pakai ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan eksternal mikrofon dan juga ingin menggunakan casing untuk dipasang ke tripod, monopod atau GorillaPod, itu ada casing tersendiri namanya skeleton casing teman-teman. Dia itu bentuknya seperti ini namanya skeleton casing. Dan kita juga dikasih apa ya, kayak penjepitnya gitu deh buat bikin POV video ya biasanya. Iya, orang-orang yang kalau teman-teman suka lihat bikin POV video itu biasanya menggunakan casing seperti ini teman-teman. Oke, kita masukin dulu Bebro nya. Aduh, pencet hidup, baterainya habis teman-teman. Oke. Seperti ini ya skeleton casing. Pastikan tombol ini enggak tertekan ya teman-teman, karena ini tombol shutter, tombol up and down, tombol power. Terus ini ada, nah ini kan ada masih bisa dicolok nih teman-teman untuk jack audionya. Nah, tinggal colok seperti itu, dan baru deh kita bisa menggunakan sambil menggunakan tripod ya. Ini saya ada mini tripod cuman udah rusak, nggak apa, kita coba aja. Ini seperti ini buat teman-teman nge-vlog mungkin di outdoor. Seperti ini ya. Nah, seperti ini, atau mau dari atas juga bisa, ada dratnya. Oke, seperti
seperti ini. Jadi seperti itu kalau menggunakan skeleton casing dan juga eksternal mikrofon ya teman-teman. Jadi harus menggunakan casing dari skeleton casing. Ini juga skeleton casing ini kita dikasih gratis dari pembeliannya. Jadi teman-teman gak usah beli exclude di luar pembelian ya. Jadi teman-teman udah pastikan dapat ini. Dan juga teman-teman, oke, kita copot kabelnya, kita pikirin dulu ya. Dan juga teman-teman dapat penjepit seperti ini untuk membuat POV video. Biasanya ini orang-orang dijepit ke ini teman-teman, dijepit ke kerah baju ya, atau kerah jaket, atau bisa juga dijepit ke topi supaya lebih menjadi POV. Biasanya skater teman-teman. Oke, ini cara masukinnya adalah dijepit gitu ya teman-teman. Kita jepit dulu nih sebelum kita masukin supaya lebih gampang. Nah, udah masuk tinggal didorong aja sampai bunyi klak teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman jepitnya nih. Terus teman-teman gak usah khawatir kalau LCD nya kelihatan, karena teman-teman bisa melihat mode dan juga berapa menit nge-record dan baterai sisa berapa dan konektivitas itu semua ada di bagian front LCD teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa ngeliat dari belakang seperti itu, karena ini fungsinya belakang ini ya kurang lebih buat setting di pengaturan, terus juga buat nge-preview foto sama video yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi seperti itu aja. Sisanya ya untuk indikator-indikator mode yang sedang dipakai itu bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Meskipun ini monokrom LCD ya, cuman ya berfungsi juga lah. Oke, sekarang kita cara copot ini itu adalah dicubit atau ditekan seperti ini ya, dan didorong ke atas dan langsung ya. Oke, terus kita copot device nya teman-teman seperti itu. Dan ini karena jarang saya pakai, jadi saya masukin aja lagi ya. Itu terus tadi ini ya, adapternya juga. Nah, seperti ini. Terus karena tadi terakhir kita bahas casing, mungkin selanjutnya kita casing lagi aja kali ya. Seperti ini, ada waterproof casing namanya. Ini dia bahannya akrilik dan plastik, dan juga ini apa nih, stainless atau aluminium teman, atau besi, saya juga kurang paham. Ini bahannya seperti stainless ya. Di sini mungkin ada 3 material bahan teman, stainless, akrilik, dan juga plastik. Seperti itu ya. Oke, kita buka. Di sini juga keren teman-teman, ada kayak embossan gitu, embossan tulisan Bepro di bagian sini nih. Cukup keren. Oke, ini ada buat tekennya tuh ya, dan ada juga pengunciannya supaya nggak lepas. Ini saya ada 4 tombol. Dan sedikit tips sebelum masukkan Bepro 5 nya ke dalam waterproof casing, teman-teman kan dapat ini nih. Oke, ini namanya microfiber. Jadi alangkah baiknya dilap dulu menggunakan microfiber ya, dari segi dalam casing nih, apalagi terutama buat di ini ya, buat di lensanya. Dan dilap gitu aja. Yang penting tidak kotor ya teman. Udah, dan jangan lupa ini bagian LCD buat nge-preview. Jika bagian casing sudah, jangan sampai ada yang tersentuh. Dan sekarang kita ke bagian kamera teman-teman. Di sini bagian kamera paling penting adalah di bagian lensa, ini paling utama ya teman-teman. Ke bagian lensa jangan lupa ini LCD belakang ya, supaya jelas reviewnya, dan juga LCD depan. Dan baru deh kita masukin.
Dan teman-teman kalau sudah masukin biokur ini jangan langsung dikunci gini ya, itu dia masih punya sela-sela. Jadi teman-teman ini tekan dulu sampai rapat. Nah, tekan lagi nih, nah rapat ya. Oke. Nah, ya sudah seperti itu. Dan ini semuanya rapat teman-teman, nggak ada celah sedikit pun. Oke, seperti ini. Sekarang yang ngebun adalah casingnya ya. Bagian terpenting aja nih, seperti depannya lensa, depannya front LCD, juga depannya back LCD teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini karena udah kita pakai, kita lipat aja ya, karena ini nggak boleh kotor teman-teman. Tadi kan microfiber. Oke, selanjutnya itu selain kita dapat back casing yang transparan polos ini, kita juga dapat back casing yang open teman-teman. Jadi dia ada bolongannya, 2 garis, seperti 2 garis gitu bolongannya. Dan dia ini itu buat masukin strap teman-teman. Biasanya menggunakan waterproof casing sambil menggunakan open back casing ini biasanya orang-orang yang lagi hiking teman-teman, naik gunung kan biasanya kan dia megang susah tuh, karena dia megang apa ya, yang buat nancep-nancepin tuh teman-teman. Terus juga mereka bawa tas berat, otomatis kan susah juga kalau mau pegang kamera. Jadi kameranya ini bisa ditaruh di bagian ransel-ransel tas teman-teman, jadi di depan dada gitu, seolah-olah mereka membuat video VOV juga bisa menggunakan ini. Tapi satu lagi yang nggak bisa, tidak bisa menggunakan earphone teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena lumayan di gunungan juga embun, supaya tidak berembun gitu ya. Untuk lensa saya jadi ya lumayan lah pakai ini open casing. Ini masih baru teman-teman. Ini juga gratis dapat dari pembeliannya. Dan sini ada busanya 4 untuk menahan back LCD-nya, dan sama juga ada 4 busa untuk menahan back LCD-nya ya. Seperti itu. Dan ini saya nggak pernah pakai. Oke. Kita pinggirin. Terus untuk strapnya itu seperti ini teman. Kita dapat 2 buah pasang strap ya. Gimana bilang, 2 pasang strap gitu ya. Dapat 2 pasang strap. Oke, 2 strap biasa dan 2 strap velcro ya teman-teman. Kalau mengatur velcro itu adalah strap yang krakrek teman-teman. Oke, dia seperti ini. Ini yang besar nih, untuk yang biasanya yang lain. Dan yang velcro nya tipis-tipis. Ini ya. Oke, kita buka untuk velcro nya seperti ini. Oke, terus tinggal kita pasang aja nih. Oke. Teman-teman, kita pasang ngotak aja ya. Sudah seperti ini.
Dan waktunya kita tes tarik sekarang. Apakah dia kuat? Oh, enggak teman-teman, enggak kuat ya. Kita rapetin lagi untuk kurang rapat. Ini dia, main kuat teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Untuk velcro strapnya lumayan kuat ya, ini pakai tenaga teman-teman untuk nariknya. Oke, lumayan. Ini dia nih velcro strapnya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Oke. Setelah velcro strap itu saya ada strap yang biasanya. Ini semua produk yang saya review di sini tuh semuanya gratis ya teman-teman. Nggak ada yang benar-benar beli di luar pembelian B Pro, jadi semuanya ini gratis. Ya jelas. Jadi di sini ada ini strap biasa ya, kain. Dan ini lebih panjang daripada strap yang tadi, dan mungkin saya berani jamin ini lebih kokoh daripada strap yang velcro tadi teman-teman. Karena dia ini, bayangin teman-teman, coba kita pasang ya. Coba kita pasang, teman-teman masukin nih ke atas ke bawah, terus kan misalkan ini jepitan udah tahan di jepitan teman-teman, dan ini dia ke atas teman-teman dari bawah, ambil celah yang di belakang jepitannya seperti ini. Belum tarik aja nih tuh, terus teman-teman kencengin, kan jadinya dia ditahan dua tuh, 1, 2, otomatis lebih kuat teman-teman. Ini tenaga lebih besar daripada nyoba velcro tadi ya, bener-bener kuat teman-teman. Saya pun ini strapnya, oh nih kita coba lagi ya, satu lagi strap dari gratisan membeli Action Cam nih teman-teman. Kuat baja ya. Oke, susah banget masuknya. Nah, dikit lagi ya. Oke, kita tekan dan baru kita kencengin. Ya, oke, ini dia seperti ini. Oke, ini kita coba tarik ya. Terlalu kuat sih teman-teman, jadi bisa dibilang ini strap lebih worth it digunakan daripada strap velcro tadi ya. Lebih jos sih. Oke, karena dia juga kain dan juga dijepit ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lipat lagi karena kita juga tidak pakai ini. Kita lipat-lipat aja. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk review strap yang diberikan gratis oleh B Pro 5 ya. Sekarang kita masukkan lagi, karena sekali lagi saya bilang, karena saya tidak pernah menggunakan strap. Oke, sekarang kita skin lagi plastiknya, habitatnya.
jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita dikasih juga teman-teman, kasih ini nih, charging dock, baterai cadangan, stiker, memang dikasih gratis. Seperti ini ya. Baterai cadangannya kita keluarin, masih diplastikin karena belum pernah saya pakai juga. Oke, ada charging dock, baterai, dan ini stiker. Dan ini stikernya nggak pernah saya pakai satu pun, masih ori ya, seperti ini. Teman-teman, nah terus untuk charging docknya ini dia ada 2 slot, karena kita juga dihitung-hitung kita dapat 2 baterai, yang satu dikasih baterai cadangan, satu lagi sudah tertempel di device-nya. Selain itu, ini juga uniknya dia bisa menggunakan micro USB dan juga mini USB, teman-teman. Di sini ada indikator lampunya ya, pakai ngecas. Ini tulisannya CH1 CH2, yaitu channel 1 channel 2. Di sini ada petunjuk plus minusnya nih untuk CH1 dan CH2. Oke, kita coba. Oke, ada plus minusnya nih. Kita pasin aja dan ya langsung masuk, teman-teman. Nggak perlu ditekan, langsung masuk sekali aja nih. Tuh, udah segitu doang. Dan terus untuk baterainya ini itu berkapasitas 1000 mAh ya teman-teman. B5 sendiri berkapasitas 1000 mAh, normal standar, berarti kita dapat baterai yang sama. Dan di sini untuk dual chargingnya itu modelnya BC-SG4000C dengan input 5 volt 2 ampere dan juga outputnya 4,2 volt per 0,75 ampere, itu dikali 1 channel. Misalkan 2 channel itu bisa sampai di 8,4 volt per 2 sekian lah, mungkin per 2,5 2,50 ampere seperti itu teman-teman, kalau misalkan dua-duanya nyolok seperti itu. Dan sayang sekali kita nggak dapet ininya ya, charger sama baterainya, sama batoknya, jadi kita ya manual sendiri, barang sendiri itu buat ngecas kan, tapi worth it lah. Untuk charging dual dock juga sudah fast charging, kita dikasih garansi lama juga, dan juga ini video ter the best buat sponsor ya teman, seperti ini. Oke, sekarang kita masukin beliau, masukin karena ini nggak ada tempatnya dari awal beli. Ada tempatnya ini baterai, padahal mahalan orang tuanya ya guys, nggak dapat baterai bos. Oke, seperti ini. Dan kita lipat aja, kita masukin lagi karena kita tidak pakai. Dan untuk boxnya dan juga ini baterai tinggal kita masukin lagi. Terus oke, mungkin terakhir ada ini semua, mana ya, tapi saya ini dapat dari pembelian 25 edition memang, seperti untuk atlet games gitu. Teman-teman,
seperti itu tuh yang kita dapat. Aksesoris selanjutnya nih, aksesoris yang terakhir kita review ya, sedikit berbeda teman-teman. Dia menggunakan strap tapi jaraknya itu sangat pendek teman-teman, mungkin kita 2 jarian, ini 2 jari lah kurang lebih. Kita langsung diikat gini nanti teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, lebih berhati-hati ya kalau jalan keluar. Itu kalau di sini seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini juga ada beratnya teman-teman. Ya, nggak beda jauh. Seperti ini nih, dan ini juga tinggal dimasukin ke sini aja nih teman-teman. Oke, ya seperti ini, tinggal dimasukin ke sini aja. Dan juga seperti sama strap yang tadi ya, tinggal masukin ke sini. Oke, dan sudah seperti itu. Mungkin buat jempol ya, sekarang paham. Di sini udah langsung tertempel untuk buat tripod mountingnya seperti ini. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Mungkin hanya sekian ya. Terus gimana gitu aja produk-produk yang bisa saya review dari pembelian B Pro 5 Alpha Edition. And